Shalom, saudara-saudara sekalian, semua peserta Konvensi Nasional EE Indonesia. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih kepada Board Nasional EE Indonesia dan semua pengurus EE Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di acara Konvensi EE Nasional seluruh Indonesia ini. Saya Paulus Surya, saya pendeta yang menggembalakan jemaat di Westminster Presbyterian Church, Perth, Western Australia. Sebenarnya saya jauh-jauh hari sudah booking tiket pesawat, bahkan membeli tiket untuk ke Malang untuk menghadiri acara konvensi ini. Tapi Tuhan berkehendak lain, dengan adanya COVID-19, kita tidak memungkinkan bertemu secara fisik. Namun demikian saya bersyukur kepada Tuhan, kita tetap dapat bertemu dan bersekutu secara online. Panitia memberikan topik kepada saya untuk saya sampaikan di 2 sesi pertemuan, yaitu berkobar bagi Injil yang benar. Keep on fire for the true gospel. Untuk sesi yang pertama, yaitu sesi pertama saya ini, saya akan lebih menekankan tentang berkobar. Berkobar untuk Injil yang benar. Bagaimana saudara dan saya bisa tetap berkobar untuk Injil di tengah-tengah masalah kehidupan. Sedangkan nanti di sesi kedua saya akan lebih menekankan hal-hal penting yang berhubungan dengan Injil yang benar, yaitu Injil yang kita beritakan, kita ceritakan melalui metode EE. Mari sekarang kita membaca Alkitab yang saya dasarkan dari Yesaya pasal 6. Seluruh Yesaya pasal 6, pembahasan berdasarkan Yesaya pasal 6, namun kita akan membacanya ayat 1 sampai 8 dan 13 saja. Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai 8, lalu ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas lambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara, yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Ini aku, utuslah aku. Ayat 13, dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita sebelum merenungkannya, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh mengucapkan syukur kepadamu, karena Engkau yang memungkinkan akan Konvensi Nasional EE seluruh Indonesia ini dapat berlangsung dari tanggal 14 sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu di dalam acara demi acara yang Tuhan telah pimpin.
Dan sebentar lagi kami juga akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin setiap kami, baik hamba-Mu yang menguraikan, setiap kami yang mendengarkan di tempat kami masing-masing. Sehingga Roh Kudus bekerja, memimpin kami, menolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan kami dimotivasi dan didorong, dipimpin untuk boleh hidup berkobar bagi Injil yang benar, bagi kemuliaan nama Tuhan yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon semua ini di dalam nama Juru Selamat manusia satu-satunya, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bagaimana saudara dan saya bisa berkobar bagi Injil yang benar jikalau saudara dan saya sedang menghadapi banyak masalah di dalam kehidupan ini? Seperti saat ini, saudara-saudara, COVID-19 di Indonesia masih belum kunjung selesai. Baru-baru ini saya mendengar di Jakarta hampir seluruh rumah sakit ada pasien COVID-19. Bahkan ada rumah sakit yang penuh dengan pasien yang terkena virus corona. Saudara-saudara, berita CNN Rabu tanggal 5 Agustus yang lalu, dari survei 100 negara di dunia ini, Indonesia nomor berapa? Saudara-saudara, yang paling aman itu dikatakan negara Swiss, yang kedua Jerman, yang ketiga Israel, yang keempat Singapura. Australia, di mana saya tinggal, nomor 8. Indonesia ternyata dari 100 negara yang disurvei, nomor 3 dari belakang, nomor 97, saudara-saudara. Ini menunjukkan bahwa masalah COVID-19 masih menjadi masalah pergumulan bagi bangsa dan negara Indonesia. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, bagaimana kita bisa tetap menjadi saksi Tuhan? Belum lagi masalah-masalah lain, mungkin kerjaan yang sulit, bisnis yang sepi, bahkan bisnis yang tidak jalan, atau ada saudara yang kehilangan pekerjaan. Belum lagi masalah rumah tangga, hubungan suami dan istri, orang tua dengan anak, masalah sakit penyakit, bahkan masalah kematian orang-orang yang kita kasihi. Mungkin karena COVID-19 atau mungkin hal lain. Saudara-saudara, mungkin sebagian saudara mendengar beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, ada keluarga yang berlibur ke Seminyak di Bali, yang karena pada waktu berenang atau bermain air di pinggir pantai di Seminyak, maka 2 anak remaja umur 19 dan 15 terseret ombak dan meninggal saat itu. Ini menjadi suatu kesedihan, masalah yang berat bagi keluarga yang ditinggalkan. Dan kita juga mendengar, saudara-saudara, ada ledakan di Beirut yang menewaskan 135 orang lebih bahkan. Atau juga 5.000 orang yang luka-luka. Nah, saudara-saudara, di tengah-tengah akan keadaan tantangan hidup ini, yang beraneka ragam tantangan yang ada, bagaimana saudara dan saya bisa tetap berkobar bagi Injil Kristus, bagi Injil yang benar, jika saudara dan saya sedang menghadapi berbagai tantangan, penderitaan, dan problema hidup ini. Saudara-saudara, kalau kita melihat Yesaya pasal 6, maka Yesaya ini juga sedang pada dasarnya menghadapi masalah di dalam kehidupannya. Pada tahun matinya Raja Uzia, Yesaya 6 ayat 1 mencatat, Yesaya berkata, pada tahun matinya Raja Uzia, itu sekitar tahun 740 sebelum Masehi. Dan kalau itu kematian seorang raja, biasanya akan menimbulkan krisis politik, krisis sosial, krisis ekonomi. Nah, tapi yang menarik, saudara-saudara, yang menarik, Yesaya tidak hanya mengatakan pada tahun matinya Raja Uzia, tetapi kemudian dia melanjutkan bahwa pada tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Nah, saudara, yang menarik di sini, bahasa Indonesia hanya menerjemahkan aku melihat Tuhan duduk di atas tahta. Tetapi kalau kita melihat terjemahan King James Version bahasa Inggris, dia menerjemahkan
ada satu kata di dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Ibrani, kata et, yaitu kata juga. Jadi sebenarnya Yesaya ini berkata, pada tahun matinya Raja Uzia, aku juga melihat Tuhan yang duduk di atas tahta. Jadi saudara-saudara, meskipun Yesaya ini di tengah masalah yang sedang dihadapi, yaitu kematian Raja Uzia, kemudian kita bisa melihat bahwa Yesaya kemudian tetap siap untuk menjadi utusan Tuhan. Sehingga pada waktu Tuhan berkata, siapakah yang mau kuutus? Yesaya langsung menjawab, ini aku, utuslah aku, di dalam ayat yang ke-8. Yesaya meskipun ada masalah di depannya, dia tetap berkobar untuk pekerjaan Tuhan. Dia mau menyerahkan hidupnya untuk pekerjaan Tuhan. Nah saudara-saudara, Yesaya pasal 6 ini, inti beritanya adalah, di tengah problema atau penderitaan atau masalah-masalah kehidupan ini, saudara dan saya, kita tetap dapat berkobar bagi pekerjaan Tuhan, bagi Injil Kristus, bila saudara dan saya fokus pada Tuhan. Ada masalah dalam hidup ini, tapi kita juga melihat Tuhan, fokus pada Tuhan. Nah, pada kesempatan ini, mari kita bersama memikirkan Tuhan yang bagaimana, yang jikalau kita fokus kepadanya, kita akan dapat berkobar bagi pekerjaan Tuhan. Meskipun ada kesulitan, masalah, tantangan dalam hidup ini. Tuhan yang bagaimana? Yang pertama-tama, yaitu Tuhan yang in control atas kehidupan kita ini. Tuhan yang menguasai hidup ini. Saudara-saudara, di dalam pasal 6 ayat 1 ini saya berkata, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku juga melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Saudara-saudara, tahta itu bicara tentang orang yang berkuasa. Dan Tuhan yang dilihat oleh Yesaya adalah pribadi yang berkuasa, yang in control atas hidup ini. Makanya di dalam ayat 5 Yesaya menyebut Tuhan itu sebagai Sang Raja yang berkuasa. Dan kalau dikatakan tahtanya itu tinggi menjulang, tapi juga sampai di dalam bait Allah, itu menunjukkan bahwa kuasanya itu bukan hanya di surga, tetapi juga di bumi. Ini menunjukkan bahwa hal baik atau hal buruk yang terjadi dalam hidup kita, termasuk COVID-19, termasuk masalah-masalah hidup kita, ada di dalam kuasanya. Dengan kita fokus kepada Tuhan yang bertahta, yang in control hidup ini, itulah kekuatan untuk kita boleh menjalani hidup ini, bahkan menjadi saksi Tuhan, saksi bagi Injil Kristus. Saudara-saudara, di dalam Kejadian 50 ayat 20, di sana dikatakan, Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya bahwa engkau memang telah mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Tetapi Tuhan telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk menjadi berkat bagi bangsa yang besar ini, yaitu bangsa Israel. Saudara-saudara, sebenarnya perkataan Yusuf itu gambaran daripada ada seorang pribadi yang juga direka-rekakan kejahatan kepadanya oleh manusia, tetapi Tuhan memakainya untuk kebaikan bahkan bagi banyak orang yang percaya kepadanya. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Sehingga kita juga tahu saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, Roma 8:28 mengatakan kita tahu sekarang bahwa Allah yang kita kenal dalam Tuhan Yesus turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu, baik, yang buruk, yang baik, yang buruk, yang buruk. Tuhan bekerja untuk kebaikan, yang konteksnya adalah saudara dan saya dirubah. Di dalam ayat 29 dikatakan makin serupa dengan gambaran anaknya, makin serupa dengan Kristus di dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di dalam kita menjadi saksi, berkobar bagi Injil Kristus. Saudara-saudara, pada bulan Maret yang lalu,
Pendeta John Piper menuliskan sebuah buku yang berjudul Coronavirus and Christ. Dan itu sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Mungkin sebagian saudara pernah membacanya. Di sana dia mengatakan bahwa jikalau kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang maha kuasa, termasuk berkuasa atas COVID-19, maka itu akan membuat kita meresponi dengan benar masalah-masalah yang ada. Membuat kita tidak tenggelam dengan masalah kita, namun tetap dapat berkarya bagi Tuhan. Dan salah satu berkarya bagi Tuhan adalah saudara dan saya bisa tetap menjadi saksi Injil Kristus, berkobar bagi Injil yang benar. Dan itu juga yang terjadi pada orang-orang Kristen yang tercatat di dalam Kisah Rasul 8 ayat 1-4. Pada waktu penganiayaan terjadi, mereka percaya Allah yang berdaulat, membuat mereka keluar dari Yerusalem, tetapi berkobar tetap menjadi saksi dimanapun mereka itu berada. Saudara-saudara, fokus kepada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, yang in control atas hidup kita. Itu akan membuat kita ini memiliki kekuatan untuk tetap menjadi saksi Tuhan di tengah masalah yang ada. Saudara-saudara, di dalam salah satu bukunya juga, Pendeta John Piper itu, yaitu yang berjudul Future Grace, Anugerah Masa Depan, dia pernah menceritakan tentang seorang pria yang melayani Tuhan, tetapi suatu kali dia itu merasa lelah, merasa capek dengan masalah-masalah hidupnya. Sehingga kemudian dia pergi ke suatu tempat yang sepi. Nah, dia duduk di bawah pohon yang cukup rindang. Pada waktu dia duduk, ternyata dia duduk di situ, tidak jauh dari dia itu ada sebuah sumur di mana orang masih bisa menimba air di situ. Tapi dia duduk dari kejauhan, dia menyaksikan ada sumur itu, dia juga melihat pemandangan sambil merenungkan akan masalah-masalah hidup di dunia ini, problema-problema yang ada. Waktu dia sedang merenung, saudara-saudara, ternyata ada seorang pria datang ke sumur itu, lalu menimba air. Nah, pada waktu menimba air, sambil kemudian meminum air yang ditimba, pria itu tidak sadar, kantong uangnya itu jatuh. Dia tidak sadar tapi, setelah dia minum dengan puas, dia pergi begitu saja. Pria yang duduk di bawah pohon yang rindang itu tidak mengambil kantong itu, dia hanya menyaksikan hal itu. Tidak lama ternyata ada pria lain datang, pria yang kedua, yang juga menimba air di situ. Tetapi waktu mau menimba, ternyata dia melihat ada kantong uang. Lalu dia tidak jadi menimba, dia ambil kantong uang itu, dibuka, isinya ada uang, dia menoleh ke kanan, ke kiri, dia tidak melihat siapa-siapa. Langsung dibawa kantong uang itu dan dia lari pergi. Itu disaksikan oleh pria yang duduk di bawah pohon yang rindang, yang sedang merenung tentang kehidupan ini. Lalu saudara-saudara, tidak lama ada orang ketiga datang, seorang pria juga. Dia menimba air, lalu di siang hari yang panas terik itu, dia itu setelah meminum dengan puas, ternyata sumur itu membuat satu bayangan. Lalu dia duduk di bayangan di sumur itu beristirahat. Nah, tengah-tengah dia beristirahat, rupanya pria yang pertama yang kehilangan kantong uang itu balik ke tempat situ. Dia sadar bahwa kantong uangnya pasti jatuh di daerah situ. Maka pada waktu melihat orang yang ketiga itu, dia langsung bertanya, "Hei, mana kantong uangku?" Saudara-saudara, tentunya orang yang ketiga itu tidak mengerti maksudnya apa. Dia katakan, "Kantong uang apa?" Orang yang pertama itu mengatakan, "Kantong uangku, ayo cepat balikan." Saudara-saudara, terjadilah pertengkaran. Karena terjadi pertengkaran, rupanya pria yang pertama yang kehilangan kantong uang itu kemudian memukuli akan pemuda yang ketiga itu, dipukuli sampai babak belur, bahkan dibunuh. Saudara-saudara, kejadian itu membuat
pria yang duduk di bawah pohon yang rindang menyaksikan. Dia kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini loh yang terjadi di dunia ini. Banyak masalah di dunia ini. Ada ketidakadilan, ada hal-hal yang tidak bisa dimengerti. Masa ada orang yang begitu saja kehilangan uang? Ada orang yang tidak kerja apa-apa, seperti pria yang kedua itu, mendapatkan kantong uang begitu saja. Ada orang seperti orang yang ketiga yang tidak salah apa-apa, lalu dipukuli dan dibunuh lagi. Tuhan, Engkau itu di mana? Engkau itu ada atau tidak sih? Kalau Engkau ada, kenapa berdiam diri dengan masalah-masalah problema dalam hidup ini? Saudara-saudara, di dalam cerita ini, Tuhan itu memberi jawaban. Dia berkata kepada pria yang sedang merenungkan tentang masalah-masalah hidup ini, dia berkata, tidak selalu aku memberikan jawab kepada orang yang bertanya tentang misteri hidup ini. Tapi kali ini aku akan memberitahu kepadamu. Engkau pikir pria yang pertama yang kehilangan kantong uang itu tidak salah apa-apa kehilangan uang? Engkau tidak tahu bukan? Kantong uang yang jatuh itu adalah hasil daripada pria itu mencuri, korupsi. Engkau pikir orang yang kedua tidak usaha apa-apa lalu mendapatkan kantong uang begitu saja? Sebenarnya uang yang dicuri, yang dikorupsi itu adalah milik ayah daripada pria yang kedua. Jadi dia hanya mendapatkan bagian yang sebenarnya memang bagian dia. Kamu pikir orang yang ketiga tidak salah apa-apa, lalu dipukuli, kena musibah, lalu meninggal. Engkau tidak mengenal dia bukan? Dia adalah seorang penjahat, seorang pembunuh, seorang penjinah. Dia hanya mendapatkan setimpal dengan apa yang seharusnya dia dapatkan. Oh saudara-saudara, pria yang sedang merenungkan kehidupan ini lalu berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku, karena sesungguhnya aku hanya melihat sebagian kecil dari kehidupan ini. Sedangkan Engkau melihat secara keseluruhan. Engkaulah yang menguasai kehidupan ini. Ampuni aku yang sudah menilai hidup ini dengan salah. Oh saudara-saudara, tatkala saudara dan saya memahami bahwa Tuhan adalah berkuasa atas hidup ini, berdaulat atas hidup ini, melihat secara keseluruhan hidup ini, maka kita akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan, di dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan ini, termasuk di tengah-tengah masalah yang ada, saudara dan saya bisa tetap menjadi saksi Kristus, mengabarkan Injilnya. Saudara-saudara yang sudah dipanggil Tuhan dan diperlengkapi melalui metode penginjilan evangelism explosion. Apapun masalah yang saudara hadapi, jikalau saudara dan saya fokus kepada Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas hidup ini, maka kita sesungguhnya tetap bisa menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kesempatan yang Tuhan bukakan dan berikan kepada saudara dan saya. Saudara-saudara, itu yang pertama. Selanjutnya berdasarkan Yesaya yang ke-6 ini, saudara-saudara, kita akan melihat hal berikutnya. Kalau di tengah problema penderitaan masalah hidup ini, kita tetap dapat berkobar bagi Injil Tuhan bila kita fokus pada Tuhan, maka yang berikutnya, Tuhan yang bagaimana? Yang jikalau saudara dan saya fokus kepadanya, kita akan tetap dapat berkobar bagi pekerjaan Tuhan, meskipun ada masalah-masalah kehidupan. Yang berikutnya, yang kedua yaitu Tuhan yang Maha Kudus, yang menguduskan kita, orang yang berharap dan percaya kepadanya. Saudara-saudara, di dalam ayat 2-7, Yesaya 6, 2-7 ini, kita melihat di situ dikatakan bahwa para serafim, yaitu para malaikat, mengelilingi Tuhan dan berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan. 3 kali kata kudus muncul, itu artinya Tuhan sangat, sangat, sangat kudus, Maha Kudus.
Dan tatkala Yesaya melihat kekudusan Tuhan, Yesaya sadar dirinya adalah orang berdosa. Maka kemudian dia berkata, celakalah aku binasa, sebab aku ini orang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yaitu Tuhan semesta alam. Dia sadar, Yesaya sadar, bahwa sesungguhnya dia seharusnya mati karena dia melihat Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi saudara-saudara, tatkala Yesaya itu berteriak, celakalah aku, ayat 6 dan 7 mencatat, salah satu malaikat mendekati Yesaya dengan membawa bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah, lalu berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Saudara-saudara, bagaimana Yesaya yang berdosa tahu-tahu dosanya dihapus dan diampuni? Bukankah di Keluaran 34 ayat 7, salah satu ayat hafalan EE, di sana dikatakan, tidaklah sekali-kali Allah itu membebaskan orang bersalah dari hukuman. Kenapa Yesaya begitu saja diampuni dosanya, dihapuskan kesalahannya? Saudara-saudara, kalau kita melihat konteks daripada Yesaya 6 ini sungguh menarik saudara-saudara, karena yang dilihat Yesaya yaitu Tuhan. Di dalam Yohanes 12, Injil Yohanes pasal 12 ayat 41, Rasul Yohanes dalam pimpinan Allah Roh Kudus mengatakan bahwa yang dilihat oleh Yesaya adalah Yesus Kristus. Yesus yang di dalam pasal 12 Injil Yohanes sedang berbicara tentang kematiannya di atas kayu salib. Jadi saudara-saudara, sebenarnya dosa Yesaya, dosa saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan diampuni begitu saja, tetapi hukuman atas dosa dijalankan dan ditanggung oleh Yesus Kristus. Memahami kebenaran ini saudara-saudara, seharusnya membuat saudara dan saya semangat untuk melayaninya, semangat berkobar untuk tetap menjadi saksi Injil Kristus. Saudara-saudara, di Phoenix, daerah Arizona di Amerika, pernah ada gereja yang mengorganisir penginjilan di kota itu, di Phoenix. Nah, pada waktu itu penginjilan dilakukan setiap malam dan bukan cuma 1, 2, 3 malam, bisa seminggu bahkan 2 minggu. Tiap malam diadakan satu KKR di alun-alun kota, di mana gereja itu membangun sebuah tenda, dan yang diundang adalah masyarakat kota itu. Nah, saudara-saudara, rupanya gereja ini sudah mengkoordinasi beberapa jemaatnya dan termasuk anak-anak muda untuk bisa menyebarkan selebaran tentang KKR, tentang kebaktian penginjilan yang diadakan di tengah kota itu. Jadi saudara-saudara, pada waktu ada 3-4 orang pemuda yang diberikan tugas untuk menyebarkan selebaran-selebaran mengundang masyarakat di kota itu untuk bisa datang di KKR itu. Maka sekelompok anak muda ini berdiskusi, enaknya kita menyebarkan kemana ya? Lalu ada seorang anak muda yang mengatakan, oh mari kita sebarkan, saya tahu, di tempat yang ramai. Ya, tempat yang ramai mana? Oh, ada sebuah toko yang ramai dikunjungi orang, saya tahu. Kita berdiri di depan toko itu. Jadi orang-orang yang mau masuk kita kasih saja selebaran. Maka pasti nanti ada yang mau datang ke KKR. Dan saudara-saudara, itulah yang dilakukan. Sekelompok anak muda ini berdiri di depan toko yang ramai itu. Dan saudara tahu toko apa itu? Toko itu adalah toko adult shop. Yaitu toko yang menjual hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Ramai dikunjungi orang. Sekelompok anak muda melihat ada pria yang mau masuk ke toko itu, diberikan selebaran. Pada waktu pria
seorang pria itu mau masuk ke toko itu, lihat selebaran kebangunan rohani, kebaktian kebangunan rohani, dia merasa tidak enak. Dia mau masuk ke adult shop, toko menjual hal-hal pornografi, akhirnya tidak jadi. Dia kemudian pergi, tidak jadi masuk ke toko itu. Demikian juga dengan beberapa pria lain. Juga ada wanita yang mau masuk ke toko itu. Pada waktu mendapatkan selebaran kebaktian kebangunan rohani, mereka nggak enak, langsung pergi, tidak jadi masuk ke toko itu. Dan mereka ada yang kemudian datang ke KKR pada malam harinya. Dan tidak sedikit dari mereka yang kemudian menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tapi saudara-saudara, tatkala berlangsung beberapa hari seperti itu, maka pemilik toko adult shop itu, yang tokonya menjadi sepi, menjadi dongkol, menjadi marah dia. Siapa yang menyebabkan tokonya ini menjadi sepi? Lalu pada waktu dia perhatikan, ternyata yang membuat sepi adalah sekelompok anak muda yang memberikan selebaran untuk acara di tengah kota, alun-alun kota itu. Wah, saudara-saudara, kemudian pemilik daripada toko ini tidak terima. Diam-diam dia menyewa seorang pembunuh bayaran. Pembunuh bayaran itu diberikan janji sejumlah uang dengan perintah, ikutlah di acara di tengah kota itu, lalu dekatilah pemimpinnya, yaitu pengkhotbahnya, tembak dia, lalu lari, kamu dapat sejumlah uang. Saudara-saudara, pembunuh bayaran itu tidak pikir panjang, dia kemudian segera mengiyakan akan dealnya itu. Lalu dia pada sore hari dia datang duluan, dia menunggu pengkhotbah itu datang. Dia tunggu sampai sudah mau mulai, pengkhotbah itu ternyata tidak datang-datang. Dan saudara, apa yang terjadi? Pada waktu pembunuh itu mau membunuh pengkhotbah itu sore itu dia itu sakit perut. Jadi dia akhirnya menelpon panitianya mengatakan, sorry nih saya sakit perut, jadi saya akan datang tapi terlambat. Jadi tolong mulai dulu, nyanyi-nyanyi dulu, agak dipanjangin kalau perlu ada kesaksian. Dan sudah tahu, akhirnya panitia membuat satu acara untuk nyanyinya diperpanjang. Dan pembunuh bayaran itu harus menunggu di situ. Nyanyi, pembunuh bayaran itu tidak bisa ikut nyanyi. Tapi kemudian di break, ayo sekarang masing-masing berikan salam satu dengan yang lain. Saudara-saudara, pembunuh bayaran itu enggak enak ya, sebelah-sebelahnya mau ngasih salam ya sudah salam. Dan salamnya bukan salam jabat tangan, tetapi hak di sana ya, dihak begitu. Karena enggak ada COVID-19 waktu itu. Jadi dihak begitu, dan pembunuh bayaran itu ternyata sudah lama tidak dihak. Dia ternyata enak juga dipeluk. Nah, dia akhirnya mengikuti di situ. Karena pengkhotbah itu belum datang-datang, diberi kesaksian dulu. Dan saudara-saudara, kesaksian itu ternyata dari seorang yang mantan pembunuh, yang bertobat terima Tuhan, lalu diubah hidupnya. Pembunuh bayaran itu mendengarkan sambil, apa sih artinya ini? Yesus itu siapa? Tahu-tahu saudara-saudara, pada waktu selesai kesaksian, nyanyi lagi, tahu-tahu pengkhotbahnya sudah ada di depan. Jadi akhirnya dia harus duduk menunggu. Selesai pengkhotbah itu berkhotbah, dia akan dekati, dia akan tembak, dia akan lari. Tapi saudara-saudara, malam itu Tuhan itu bekerja dengan luar biasa. Ternyata pengkhotbah itu mengkhotbahkan firman yang sederhana, namun menyentuh banyak orang. Termasuk menyentuh sang pembunuh bayaran itu. Maka pada waktu kemudian pengkhotbah itu memberikan panggilan. Barang siapa yang sadar dirinya orang berdosa, yang mau untuk disucikan, diampuni, ditebus oleh Yesus Kristus, maka saatnya pada malam hari ini, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Saudara-saudara, pembunuh bayaran itu heran, dia disentuh oleh Allah Roh Kudus, dia tidak tahan, dia menangis saudara-saudara. Lalu dia menirukan doa yang diucapkan oleh pendeta yang berkhotbah, yang
doa itu adalah doa membimbing untuk menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Dan saudara-saudara, setelah calling, panggilan, dan memimpin doa, pengkhotbah itu kemudian mengatakan siapa yang sudah menerima Tuhan Yesus. Mari maju ke depan. Mari maju ke depan. Saya akan berdoa bagi kalian. Oh saudara-saudara, heran. Orang-orang pada maju dan pembunuh bayaran itu juga maju, saudara-saudara. Nah, pada waktu dia maju, ada konselor 1-2 orang mendekati dia di belakangnya. Dan pembunuh bayaran itu bergumul. Karena dia harusnya membunuh pengkhotbah itu. Tapi sekarang dia maju ke depan untuk didoakan. Jadi dia bergumam, dia ngomong sendiri. I can't do it. I can't do it. Aku gak bisa lakukan. Aku gak bisa lakukan. Konselor yang ada di belakangnya yang dengar seorang bergumul, aku gak bisa lakukan, aku gak bisa lakukan, I can't do it. Lalu menepuk pundaknya. You can do it. Kamu bisa lakukan. Yesus akan tolong kamu. Kamu pasti bisa lakukan. Masalahmu apapun kamu bisa hadapi. Saudara-saudara, lalu pemburu bayaran itu berkata kepada konselor itu, nanti saya akan ceritakan. Lalu setelah dia didoakan, dia ceritakan kejadiannya. Bahwa sebenarnya dia datang untuk membunuh sang pengkhotbah. Tetapi Tuhan telah menyentuh hatinya, mengampuninya, membuat dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saudara-saudara, bekas pembunuh bayaran itu akhirnya menjadi anggota gereja itu. Dia ikut penginjilan. Dan karena kejadian itu, dia yang disucikan, diselamatkan oleh Tuhan. Dia menjadi saksi Tuhan yang semangat, yang berkobar untuk Tuhan. Dia tidak pernah lupa akan kejadian itu. Dia juga melayani sebagai seorang drummer. Dia juga melayani di berbagai pelayanan. Karena dia sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, saudara yang menjalankan penginjilan dengan metode EE. Bukankah seharusnya saudara dan saya terus berkobar karena saudara dan saya juga sudah disentuh, sudah diselamatkan oleh Injil Kristus. Tatkala kita itu fokus pada Tuhan yang Maha Kudus, yang menguduskan, menyucikan, menyelamatkan kita, maka itulah sebetulnya dorongan motivasi kuat untuk kita bisa menjadi saksi Tuhan. Yang berikutnya saudara-saudara, saudara dan saya bisa menjadi saksi Tuhan. Jikalau kita bukan hanya melihat Tuhan itu berkuasa atas hidup ini, Dia yang Maha Kudus menguduskan kita, tetapi saudara-saudara, yang ketiga, saudara dan saya bisa fokus kepada Tuhan, Tuhan yang bagaimana sehingga saudara dan saya bisa berkobar terus untuk pekerjaan Tuhan, yaitu kita juga melihat Tuhan yang membuat pelayanan saudara dan saya itu menjadi pelayanan yang fruitful, yang berbuah, yang ada hasilnya meskipun banyak tantangan. Saudara-saudara, di dalam ayat 9 sampai 12 tadi saya tidak bacakan, tetapi sekarang saya akan bacakan saudara-saudara, yaitu ayat 9 sampai 12 mencatat tentang kekerasan hati Israel. Jadi setelah Yesaya itu berkata, ini aku, utuslah aku, Tuhan membukakan keadaan orang-orang yang akan dilayani oleh Yesaya. Tuhan berkata di dalam ayat 9 sampai 12, pergilah katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya itu berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Saudara-saudara, ini suatu gaya bahasa yang mau menunjukkan betapa kerasnya hati Israel menentang firman Tuhan, yaitu orang-orang yang Yesaya akan layani. Tetapi yang menarik, di dalam Yesaya pasal 6 ini ayat yang terakhir 13, Tuhan itu mengatakan bahwa dari sekian banyak orang yang akan menolak, Tuhan tetap menyisakan sebagian, meskipun tidak banyak, tapi sebagian
yaitu yang disebut sebagai the remnant, yang Tuhan sisakan untuk bisa menerima berita firman. Yang dikatakan di dalam ayat 13, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah pelayanan Yesaya, ada banyak orang yang mungkin akan menolak, tetapi tetap Tuhan menyisakan ada orang-orang yang akan menerima. Dan itu juga yang terjadi, saudara-saudara, pada zaman Elia, bukan? Di tengah-tengah Elia merasa seorang diri. Ternyata Tuhan berkata, masih ada 7.000 orang yang setia kepada Tuhan. Itulah the remnant. Itulah orang-orang di mana Tuhan bekerja sehingga pekerjaan Tuhan, Injil Kristus pada waktu diberitakan itu pasti ada buahnya. Tuhanlah yang memanggil saudara dan saya yang akan membuat pelayanan kita itu fruitful, berbuah, ada hasilnya. Dan itulah yang seharusnya membuat kita juga terus berkobar bagi pekerjaan Tuhan, bagi Injil Kristus. Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu pernah ada seorang jemaat dari Jakarta yang pernah di gerejanya saya berkhotbah, itu berobat ke Perth. Dia berobat mata. Nah, pada waktu dia datang, dia itu kemudian mengontak saya. Lalu saya janjian, saya kunjungi dia. Nah, di tengah-tengah saya itu visit, kunjungi dia, kita berbincang-bincang. Saya tanya tentang keluarganya, lalu dia bercerita. Pak, saya ada cerita menarik, Pak, tapi saya nanti juga mau bertanya. Anak saya itu sebetulnya pada waktu baru menikah, hidupnya itu nggak karu-karuan, pesta-pesta terus. Dan tidak mau untuk ikut Tuhan, itu tidak mau. Suatu kali dia bersama dengan istrinya, lalu bersama dengan teman-teman lainnya yang kebanyakan laki-laki pergi ke restoran, kira-kira 10 orang itu duduk di restoran itu. Nah, entah bagaimana, ternyata di sebelahnya itu juga ada rombongan lain yang tidak dikenal. Nah, karena di sini rame, rupanya rombongan yang lain itu tidak suka. Lalu terjadilah percekcokan, lalu terjadilah perkelahian. Di restoran itu mereka berkelahi. Nah, di tengah-tengah berkelahi ternyata kelompok lain itu ada yang mengambil asbak dari besi begitu. Dilempar begitu saja pas mengenai pelipis anak saya, laki-laki itu. Wah, langsung bocor itu pelipisnya. Singkat cerita dia dibawa ke rumah sakit. Nah, dibawa ke rumah sakit, pada waktu sudah dijahit, diobati, dia sudah berpikir untuk merencanakan balas dendam. Tetapi di tengah-tengah dia itu sedang merencanakan balas dendam, tiba-tiba ada seorang rohaniwan itu yang dia tidak kenal. Dia datang mengunjungi anak saya. Lalu memperkenalkan diri, lalu bercerita tentang Tuhan Yesus. Heran loh, anak saya tersentuh hatinya. Lalu dia bertobat, lalu hidupnya berubah. Hidupnya berubah. Dia menjadi dengan istrinya berbeda, dengan kami orang tua juga beda. Dan yang saya ingin tanyakan, Pak, dia yang hidupnya berubah itu diketahui oleh teman-temannya yang nakal-nakal lainnya itu. Dan dia coba untuk membawa satu persatu teman-temannya mengenal Tuhan Yesus. Tapi heran, kenapa ya Pak? Yang mau bertobat itu hanya beberapa. Kebanyakan yang lain meskipun melihat perubahan nyata dari anak saya, tetap tidak mau bertobat. Waktu dia tanya begitu, saudara-saudara, saya sih hanya kemudian mengatakan ya bersyukur ya, masih ada yang mau bertobat. Karena pada dasarnya sebenarnya orang berdosa itu pasti mau menolak Injil, menolak Kristus. Kalau sampai masih ada yang bertobat, itu berarti Tuhan yang bekerja. Tuhan yang memberikan buahnya. Dan syukurilah
yang ada sambil terus katakan kepada anakmu, jangan lemah untuk terus mengabarkan Injil. Saudara-saudara, saya percaya di tengah-tengah pelayanan saudara dan saya pasti ada berbagai tantangan. Saya pernah juga memimpin satu klinik EE di Indonesia. Ada ternyata beberapa orang yang bertanya agak menyerang. Kita dianggap hyper grace. Ada orang yang kemudian tidak menerima. Tetapi saya percaya Injil diberitakan, tetap ada yang percaya karena Tuhan yang bekerja membuat pekerjaan Injil itu berbuah. Dan saya percaya saudara-saudara, saudara dan saya dipanggil untuk terus semangat bagi Tuhan meskipun menghadapi kesulitan karena Tuhan bekerja memberi buah. Ingat, Tuhan bekerja, ada the remnant, orang-orang yang Tuhan memang sediakan bagi saudara dan saya untuk boleh melihat ada orang-orang yang dimenangkan bagi Kristus. Di tengah masalah hidup saudara, apapun itu masalahnya saudara, tetaplah fokus pada Tuhan yang mengontrol kehidupan ini, termasuk semua masalah saudara. Tetaplah fokus kepada Tuhan yang Maha Kudus, yang telah menyelamatkan saudara, sudah menguduskan saudara. Tetaplah fokus kepada Tuhan yang membuat pelayanan kita pasti ada hasilnya, ada buahnya. Dengan kita fokus pada Tuhan, kita bisa tetap berkobar untuk Injil yang benar itu. Sehingga peraturan EE lakukan terus, jangan pernah berhenti atau jangan pernah kendor. Jikalau mau kendor, ingatlah peraturan yang pertama, boleh benar-benar kita jalankan. Karena kita percaya Tuhan yang menguatkan dan memimpin hidup saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan berterima kasih. Jikalau pada saat ini kami boleh diingatkan bahwa meskipun ada masalah-masalah problema kehidupan ini, namun tatkala kami fokus kepada Tuhan, seperti Yesaya yang juga melihat Tuhan, maka pasti kami dikuatkan untuk tetap boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk menaruh iman kami terus kepadamu yang berkuasa mengontrol kehidupan kami ini, termasuk berbagai masalah kehidupan kami. Tolong kami untuk fokus kepada Tuhan yang Maha Kudus, yang sudah menyucikan dan menguduskan kami orang-orang percaya kepada Kristus. Karena dosa-dosa kami, hukumannya ditanggung oleh Kristus. Dan tolong kami ya Tuhan, supaya tatkala kami menjalankan tugas pelayanan ini, kami menghadapi berbagai penolakan atau kesulitan, kami tetap percaya Tuhan bekerja untuk memberikan buah. Ada orang-orang the remnant, orang-orang yang Tuhan memang berikan untuk boleh dapat menerima Injil itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah mendengar firman-Mu, hamba-Mu yang sudah menguraikan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman untuk boleh menjadi saksi Kristus, berkobar untuk Injil yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon semua ini. Amin.